Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fidela Caroline dari kelas manajemen 23A dengan NPM 234111098. Di sini saya akan memaparkan materi tentang jurnal umum dari mata kuliah pengantar akuntansi. Yang dimaksud dengan jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat sejumlah transaksi keuangan yang muncul dalam periode waktu tertentu sesuai dengan urutan tanggal dengan mencantumkan nama transaksi, jenis akun, dan nominal saldo di kolom debit ataupun kredit. Umumnya, jurnal ini dipergunakan dalam siklus akuntansi perusahaan jasa, karena pada prinsipnya, segala transaksi dalam perusahaan jasa dapat dicatat secara kronologis, sedangkan pada akuntansi perusahaan dagang lebih efektif menggunakan jurnal khusus. Alasan mengapa jurnal khusus lebih cocok dipergunakan untuk perusahaan dagang adalah karena perusahaan dagang membutuhkan identifikasi, jumlah, dan transaksi sejenis dengan intensitas yang tinggi. Pembuatan jurnal umum atau disebut juga penjurnalan mempunyai tujuan diantaranya untuk melakukan identifikasi, melakukan penilaian, dan melakukan pencatatan dampak ekonomi dari sebuah transaksi atau beberapa transaksi dalam perusahaan. Selain itu, pencatatan ini juga bertujuan untuk memudahkan proses pemindahan dampak transaksi yang terjadi ke dalam sebuah akun sesuai transaksi. Benefits of a general journal. The purpose of making a general journal is to identify, assess, and record the economic impact of one transaction or various transactions within the company. This recording also has the aim of validating the process of transferring the impact of transaction to assure into an account according to the transaction. Apart from that, there are several benefits of a general journal that you should know, including knowing whether there will be an increase of the cost in an estimate, know the amount to be recorded in one or more estimates, know that the amount debit or credit must be balanced. A mark reference is made so that it can be seen that an amount has been posted the correct estimates in the ledger according to the estimates. A reference mark is made so that it is known that an amount has been posted to the record estimates in the ledger. Berikut adalah tahapan pembuatan jurnal umum. Yang pertama, pahami persamaan akuntansi. Untuk membuat jurnal umum dengan benar, maka langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah memahami persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi yakni aset sama dengan utang ditambah modal, yang kemudian diperluas menjadi aset sama dengan utang ditambah modal ditambah pendapatan dikurang beban. Pemahaman persamaan dasar akuntansi yang dimaksud juga berkaitan dengan kelompok-kelompok akun yang masuk di dalamnya. Misalnya, piutang usaha masuk ke kelompok aset, persediaan juga masuk dalam aset, dan lain sebagainya. Untuk membuat jurnal umum, Anda harus paham mengenai saldo normal masing-masing akun. Dalam akuntansi ada 5 akun yang perlu Anda tahu posisi saldo normalnya agar lebih mudah. Lihat tabel berikut. Explanation. When your asset increase, record them in a debit position, while if your asset decrease, record them in a credit position. The normal balance of the asset account is in debit. Debt or liability accounts are inversely proportional to asset. If your debt increases, it is recorded in a credit position, while if your debt
because it is recorded in a debit version, so that the normal balance of the debt or liability account is on the credit side. The capital account is the same as the debt account, so if capital increase, it is recorded in a credit version, and if capital decrease, it is recorded in a debit version. Normal balance of capital on the credit side. The income account is the same as the debt and capital account. If income increases, it is recorded in a credit version, and if income decreases, it is recorded in a debit version, so the normal balance of income is also on the credit side. In the expense account, the recording is the same as the asset account. If the load increases, it is recorded in the debit version, while if the load decreases, it is recorded in the credit version, and the normal balance of expense is also in the debit version. Contoh soalnya. Tanggal 5 Januari 2018, Pak Jaya menginvestasikan uangnya sebesar 500 juta pada perusahaan PT Jaya Abadi. Tanggal 11 Januari 2018, dibayar uang sejumlah 20 juta untuk sewa kantor selama setahun. Tanggal 15 Januari 2018, membeli peralatan dan perlengkapan kantor masing-masing sebesar 10 juta dan 5 juta. Tanggal 20 Januari 2018 menerima pendapatan dari penjualan tunai seharga 10 juta. Tanggal 25 Januari 2018 memberi gaji pegawai untuk bulan Januari sebesar 20 juta. Dan inilah tabel jurnal umum penyelesaiannya. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Saya Fidela Caroline dari kelas manajemen 23A dengan NPM 234111098. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.